Wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ya, sahabat, Alhamdulillah. selamat malam. Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustadz dengan sahabat yang di rumah ya. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat yang di rumah selalu diberikan kesehatan. Bagi yang sakit ada uzur, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah dan yang tidak memiliki uzur supaya segera mengikuti live kita coba. Oke. Penting itu ya. Iya. Oke sahabat, malam ini kita akan bahas ngopis nih sahabat, ngopis ngobrol tipis-tipis bersama Ustadz Imron. Nah, Ustadz, ada sahabat kita yang menanyakan sesuatu nih Ustadz, Iya. berkaitan dengan mitos ya, sama ngopis yang episode sebelumnya mitos, namun ini mitosnya adalah membuka payung di dalam rumah dan memotong kuku di malam hari. Nah, ini kan Iya. kerap kali diingatkan oleh orang tua kita, jangan sampai melakukan hal tersebut, nanti beginilah, nanti di satu daerah lain ada yang saudaranya meninggal, ada daerah lain yang mengatakan rezekinya seret lah apa dan lain-lain. Apakah hal tersebut benar adanya atau hanya mitos belaka atau seperti apa Ustadz? Nah, bagaimana selengkapnya? Monggo Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, terima kasih pada akun yang telah bertanya tentang pamali ya. Pamali bagaimana seseorang itu apabila melanggar pamali, diantaranya payung yang membuka payung di dalam rumah, nanti karena nanti akan ada anggota keluarga yang meninggal. Terus jangan potong kuku malam hari karena orang tua dulu yang selalu mengingatkan akan pamali itu. Oke, sebelumnya kita terjemahkan dulu. Pamali itu larangan ya, arti sesuatu yang dilarang. Apa ya? Kalau bahasa Jawa nggak ilok ya, Gak ilok. nggak pantas ya, tidak pantas ya. Kalau orang Jawa pada zaman dahulu itu memang sangat memegang sekali adat istiadat. Dan adat istiadat yang biasa kita lakukan atau orang tua dulu dilakukan itu sangat sekali memegang teguh ajaran agama Islam sebagian. Contoh, yang pertama yang perlu saya sampaikan, Al-Quran itu adalah mubasyirina wa mundhirina. Nanti Al-Quran itu pembawa kabar gembira dan peringatan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan perintah ibadah atau tata cara ibadah. Terkadang Nabi juga melarang. Contohnya ada Rasulullah melarang kita memakan makanan yang dalam keadaan panas. Terus kalau di dalam Al-Quran itu sudah jelas larangan tentang zina, memakan babi, memakan darah, atau membunuh seseorang tanpa sebab, itu sudah jelas larangan. Nah, sementara kalau mensikapi masyarakat warga plus 62 yang identik dengan pamali-pamali, itu kawula sendiri, saya sendiri menganggap orang tua zaman dahulu itu sangat jangan sampai anak turunnya itu berlaku zalim. Oh ya. Jadi maksudnya zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan itu akan mengakar pada jiwa atau anak, supaya anak itu tahu apa yang dilakukan dan di mana dia melakukannya. Karena ini berhubungan dengan pamali ya. Memang pada zaman dahulu itu orang tua mengatakan gak ilok. Non sewu, pada zaman dahulu itu banyak orang yang mengatakan gak ilok itu sama orang-orang fasik atau orang-orang yang agak lacut. Pak Kaji mangan pelok. Jadi gak ilok itu Pak Kaji mangan pelok. Nah, itu sanggahan-sanggahan bantahan dari orang-orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya orang tua zaman dahulu kenapa kok melarang jangan makan setelah makan tidur, setelah itu juga ada anjuran dari Rasulullah ada. Terus jangan sampai
duduk di pintu, terus ada lagi memotong kuku mata pada malam hari. Itu kan jelas dolim, tidak pada tempatnya. Membuka payung di rumah ngapain? Payung itu sudah jelas untuk ketika kita Hujan hujan di di rumah. luar rumah atau panas terik, panasnya sangat terik, itu baru rumah pakai payung. Kan benar orang tua zaman dahulu itu. Iya. Tapi apakah dengan kita melanggar itu nanti akan terjadi sesuatu hal yang disebutkan dalam penanya tadi, itu akan ada orang yang meninggal atau gimana, itu wallahu alam, bukan ranah kita. Terkadang itu juga salah satu karena kita melakukan suatu kebaikan, jadi golongan setan itu nggak mungkin mudah terima, akhirnya mengkait-kaitkan. Nanti mengkait-kaitan mitos ini, karena kamu begini akhirnya kamu dapat pelanggaran ini. Nah, padahal itu semuanya sudah takdirnya Allah. Jadi apapun kejadian itu Allah semuanya sudah menentukan, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Arti sesungguhnya Allah itu di dalam suatu hal apapun itu berkuasa. Itu makna dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kebanyakan kita menyikapi pamali itu dengan sinis, Berlebihan ya. berlebihan. Apakah kita percaya? Kepercayaannya itu bukan sampai mengacu kepada keimanan kita, itu bukan. Ya. Jadi seperti contoh, kita percaya kalau merek sepeda motor ini cepat gitu. Kita percaya kalau buah ini enak. Kita percaya kalau warung ini enak. Percayanya tingkat begitu saja. Jadi nggak sampai ke tingkat percaya akhirnya mengimani, itu bukan. Karena sudah jelas apa yang ada di Quran dan hadis tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang harus ditinggalkan dalam semua kehidupan, perjalanan kehidupan ini kan sudah ada semua di dalam Quran dan hadis. Oleh sebab itu, mari kita saling menghormati sesama saudara apabila mereka sangat-sangat menakuti Ya. menakuti pamali. Kalau memang pamalinya itu sesuai dengan sunnah, itu ya jelas benar sesuai dengan syariat. Ya, seperti halnya ketika orang sedang hamil, kan banyak yang makan, nggak boleh makan ini akan berakibat begini begini. Jadi semua itu tutunan dari orang tua zaman dahulu, itu endingnya itu ke akhlak sebenarnya itu. Ya. Membentuk attitude ya. Attitude Perilaku tuh yang baik yang sesuai dengan tempatnya. Nanti jangan sampai anak itu sampai membantah, melawan. Kalau orang tua zaman dahulu itu kan kalau berbicara itu kebanyakan pakai bahasa kiasan atau majas lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kayak sanepo kalau dalam bahasa Jawa. Jadi menerangkan kepada anak itu nggak langsung to the point gitu, tidak. Jangan lakukan itu, nanti begini-begini, nah gitu. Jadi nggak sampai dijelaskan mendetail gitu, Ya, tidak. ya, Karena untuk merangsang anak itu agar aktif, agar berpikir, kenapa sih orang tua saya kok melarang begini? Ternyata begini, ternyata begini. Nah, mohon maaf, memang kalau tentang bagaimana cara kita waktu untuk mencukur rambut dan mencukur kaki, menggunting kuku, kuku. mengunting kuku, itu kan sudah disunahkan Rasulullah, sudah ada hari-harinya itu. Hari Hari Jumat. Jumat bagus, hari Senin bagus, hari Kamis bagus. Itu ada sunahnya, Ada sunahnya. sunahnya. Jadi kalau bisa Tapi ya, bukan malam Ustaz ya. kalau Hari bisa ya Jumat, jangan malam namun kan. bukan malam. Karena malam nanti kan ya satu, orang zaman dahulu kan malam itu nilai gelap. Ya. Enggak seperti kita sekarang punya lampu. Jadi orang zaman dulu itu memang gelap, nanti khawatirnya kepotong jarinya. Jadi ya, intinya ya itu tadi, mempelajari anak, edukasi anak, jangan sampai anak itu dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, khawatirnya orang tua dulu kan begitu. Jadi kita sebagai generasi penerus atau generasi zaman now, tetaplah kita milenial milenial. Pamali itu kita sikapi memang ada, karena sebagian dari pamali itu ada di dalam
sunnah Rasulullah. Sebagian ya. Sebagian, bukan semua loh ya, maksud Ya. saya bukan semua. Karena takhayul itu juga ada. Banyak kisah-kisah takhayul atau yang dikait-kaitkan dengan apa ya, khurafat kayak semacam hal-hal yang mistis, terlalu berbau dengan mistis-mistis itulah Misalnya kayaknya. waktu hujan sapunya dibalik taruh depan gitu. Biar hujannya turun. Biar hujannya turun gitu. Itu kan salah satunya Ustaz ya. Salah satu ini ya. Biar Hujannya reda. Jadi reda. menghentikan hujan cukup pakai Hmm. sapu yang dibalik taruh Iya, depan rumah. Nah, itu salah satunya ada. itu kan juga gak betul itu. Ya. Ada banyaklah hal-hal kisah mungkin dari pengalaman kita, bagaimana apa ya, kehidupan ini memang sangat rancak ya, tentang pemahaman permasalahan orang tua zaman dahulu kok sering melarang kita melakukan ini. Kalau sudah dewasa baru bisa merasakan atau menemukan jawabannya. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, begitu. Ya termasuk ya, kondisi ada umpamanya ada orang yang barusan melahirkan. Sekarang zaman sekarang kan nggak seberapa ngurus bagaimana nanti supaya body itu tetap bagus, tidak ngelombior. Kalau orang zaman dahulu itu kayak ini sahabat, apa ya? Ya kayak saya. Lemaknya turun-turun gitu berlipat-lipat ya. Ya, Jadi bukan six pack tapi 6 level, 6 tingkat. 6 tingkat. Kalau mau mulai selesai persalinan, orang zaman dahulu kan hal itu makanan dijaga. Ya. Terus apalagi semacam kaki itu selonjor di atas kursi gini. Walhasil mungkin bagi yang muda-muda ya permisi, karena mereka menganut omongan orang itu. Ketika dia agak tua baru bisa merasakan. Oh, tubuh saya ini kok lemas gini ya, gini. Terus terkadang ada yang sampai apa ya, nun sewu apa sampai varises itu. Ya. Varises. Nah, jadi banyaklah petua-petua zaman dahulu itu karena mereka, kita yakini mereka itu sudah berpengalaman. Dan yang harus dekat dan lebih lebih tenang hati kita, itu yang paling utama dari guru saya Soleh Qasim Al-Maqurlah, Allah yarham. Bagaimana kalau kita melihat seorang itu yang lebih tua, kita itu mengucap dalam hati atau dalam lisan, orang itu banyak ibadahnya daripada saya, karena usianya lebih lama. Kalau melihat yang lebih muda, anak itu lebih sedikit dosanya daripada saya. Ini apa, permainan hati nanti. Nah, mungkin lain waktu kita bisa bahas karena itu babakan tasawuf ya. Insya Allah bisa kita bahas. Cuma minimal kita tahu bagaimana sih orang tua kok dulunya itu melarang kita begini karena mereka yang pasti sudah berpengalaman. Termasuk pesan orang tua saya dulu, saya ingat Ustadz. Jadi kalau orang tua jauh atau lagi berbicara, kita nggak boleh menatap matanya. Jadi menunduk gitu ya. Dengan tujuan menghormati atau menghargai orang tua. Sedangkan di dalam pendidikan ilmu komunikasi ya, untuk orang-orang tertentu yang di melayani publik dan lain-lain, itu kita harus tatap muka atau menatap matanya untuk bisa menghargai orang tersebut gitu. Jadi harus ditempatkan juga kapan kita harus menghargai orang tersebut di momen tertentu. Tapi jika sahabat yang pekerjaannya atau profesinya ya sebagai pelayan publik, nggak mungkin kan customer service ngomongnya nunduk gini sama karena menghormati gitu, ada orang tuanya tersinggung ya. Itu juga teman-teman harus bisa menempatkan nanti supaya tidak dolim. Supaya tidak dolim. Mungkin itu maksudnya orang tua dulu mendidik attitude kita supaya bisa menghargai orang lain, namun ditempatkan pada tempat yang tepat. Betul. Tidak campur seperti itu ya. Ini mungkin sepertinya kita perlu buka kelas attitude ya, kelas. Karena yang pasti Rasulullah itu sudah berpesan kepada kita bahwasanya kita itu harus selalu mencari ilmu. Jadi kalau membahas tentang pamali tadi, itu kan ibaratnya kayak apa ya, sanepan, istilahnya itu majas.
Jibril, Rasulullah utulubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Apakah kita harus ke Cina sana? Iyalah yang punya uang atau yang punya dana. Nah, dari situ umat kita harus apa ya, mencerna apa maksud dari hadis itu. Kenapa orang tua zaman dahulu kok melarang kita begini, jangan apa ya, melakukan perlawanan atau membantah orang tua. Bahasa yang tadi keren, gak ilok lah ini orang Jawa itu ya, gak ilok sama orang fasik Tidak dikatakan pantas. tidak pantas, betul. Jadi orang tua zaman dahulu, masya Allah, mengajari kita akhlak, etika, adab, masya Allah, sangat masyhur sekali. Ya, ya. Makanya banggalah kalau Anda semua punya orang tua yang selalu mendidik Anda tentang etika atau tata krama. Itu sangat penting sekali. Dan kunci sukses adalah taat pada orang tua, terutama membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu kunci sukses itu. Bisa dibuktikan, Anda silakan bagaimana kondisi permisi kesehatan ataupun ekonomi. Terkadang itu ada nuansa kenapa. Nah, kadang-kadang kalau di rupiah diurut-urut tuntutannya, ternyata mereka itu sebagian ternyata berani sama orang tua. Nah, dari situlah berpihak memberikan edukasi. Ayolah taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada orang tua. Nah, itu yang karena orang tua yang melahirkan kita ya, masya Allah. Kalau saya cerita begini rasanya agak ingin menangis karena orang tua sudah meninggal. Perlu semangat, tetap hormati orang tua, sayangi keluarga, itu yang paling utama. Ya Ustaz, ya sahabat, jadi pamali memang ada, ya, memang ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua itu ada, namun banyak sekali jenis-jenis pesan tersebut yang disangkut pautkan, ya, atau tidak sesuai dengan hadis atau sunnah, Ya, gitu ya Ustaz ya. Jadi tidak semua pamali itu tidak benar, juga tidak semua pamali itu benar. Ya, tetap kita kembali lagi, memang kalau dikaji satu persatu mungkin tidak cukup Ustaz ya, durasi kita untuk ngejar itu, namun sebagai informasi saja dan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita yang ada di rumah mengenai pamali, mudah-mudahan terjawab ya. Memang ada, namun tidak semua pamali itu tidak ada, karena sebagian ada diajarkan oleh Nabi. Nah, betul, jadi gak semua omongan orang tua itu dikaitkan dengan pamali ya. Seperti hanya contoh, jangan bermain mendekati maghrib atau huruf bisamsa ketika matahari surup atau mau terbenam. Lah itu memang kan tuntunan makhluk-makhluk gaib, setan-setan jin itu kan gentayangan, mereka mudal istilah orang Jawa itu, sama keluar semua. Keluar semua pada saat teng dan maghrib. Nah, orang tua zaman dulu tutup semua pintu, tutup jendela, betul. Tadi supaya nggak pamali itu. Ya. Sama ini Ustadz, teringat juga kalau berkaitan dengan pintu. Saya dulu sering dimarahi jangan berdiri atau duduk di pintu. Ya betul, zalim di itu. Tengah pintu. Nah, itu kan juga salah satu dari bukan nakut-nakut ya orang tua ya, tapi memang secara etika kalau orang lewat kan jadi ganggu. Mungkin di situ kita meyakininya ya kan. Kalau berkaitan dengan mitosnya mungkin kita harus kaji dulu nih. Ada hadisnya enggak gitu. Kalau enggak sesuai dengan sunnah, enggak sesuai dengan hadis, ya mungkin kita hanya bisa yakini tipis-tipis saja lah. Jangan sampai diimani ya. Jangan sampai diimani ya. Tingkat kepercayaannya ya tadi itu. Warung, sepeda, HP merek ini yang bagus ya gitu, tingkat begitu aja, nggak sampai masuk ke dalam hati kita imani itu ya tidak. Karena kalau memang itu sudah sunnahnya Rasulullah ya sudah kita imani. Kalau kita umat ya harus patuh. Nah, kita imani, tapi kalau memang tidak sesuai dengan syariat ya tidak usah. Karena ya berbicara tentang apa ya, pintu tadi itu bisa dikembangkan lagi. Ketika orang kembali lagi orang wanita ya, seorang wanita yang hamil kan tidak boleh makan di kasur. Ya betul, karena jatuh. Nah, nanti kan bikin kotor. Kan. Apa loh kan, kadang-kadang dikaitkan begitu. Yang pasti orang hamil itu tidak boleh menek kelopo.
Tidak manjat pohon ya, kelapa nggak maksudnya boleh, sahabat bahasa Indonesianya. nggak boleh ya, Ya. nggak boleh tidur mengkurap gini, nggak boleh. Tidur telungkup. Itu nggak boleh. Nanti orang hamil kalau tidur telungkup pindah ke punggung. Itu ya sahabat. Oke, sekali lagi bagi sahabat yang menanyakan, ya mudah-mudahan terjawab. Ya. Kami menjawab sebisa kami dan semaksimal mungkin kami upayakan jawaban tersebut bisa sesuai dengan hadis dan sunnah Rasul dan sesuai dengan peraturan atau etika-etika yang ada. Jika sahabat di rumah masih belum puas, silakan komen. Nanti akan kaji lebih dalam lagi. Ya, karena berkaitan dengan durasi kita nggak bisa terlalu dalam. Kita masih banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan. Ya, mohon bantuan sahabat untuk kritik saran yang membangun, untuk kemajuan kita bersama. Ya, dan jangan lupa sahabat sebagai semangat kami untuk subscribe bagi yang belum, share, komen dan like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode-episode yang tentunya insya Allah jauh lebih menarik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat.